Selamat sore Bapak Dr. Ciuhardi SEMM. Selamat sore juga. Mengapa pada bulan puasa dan menjelang hari raya terjadi kenaikan barang baik sembako dan barang lain? Sebagian yang kita tahu, kenaikan harga barang baik sembako maupun barang lainnya ini kan disebabkan oleh dua penyebab. Ya. Pertama adalah permintaan dari masyarakat, dan yang kedua adalah supply dari pengusaha atau dari produsen. Kalau harga barang permintaan terhadap barang itu lebih besar daripada supply-nya, maka harga itu akan cenderung naik. Dan kalau kalau permintaan barang itu sama dengan jumlah supply barang yang dipasarkan atau disiapkan oleh produsen, maka harga itu relatif tetap. Dan sebaliknya, kalau permintaan dari masyarakat itu terhadap suatu barang itu lebih kecil dibandingkan supply barang dari produsen, itu akan harga barang itu juga akan turun. Jadi itulah yang disebut dengan hukum permintaan dari ekonomi. Nah, sehingga pada waktu bulan puasa, pada waktu menjelang hari raya, kenapa harga itu naik, ya itu disebabkan oleh kedua kekuatan itu. Ya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga tersebut? Jadi yang seperti apa yang saya katakan tadi, kalau kita mau harganya relatif tetap, ya tentu keseimbangan antara permintaan dengan penawaran ini harus seimbang. Ya, misalnya saja kalau pada bulan puasa dan menjelang hari raya, ini ada semacam tingkah laku masyarakat. Ya, karena namanya puasa ini kan kalau supaya anak-anak itu atau kita lah yang bergerak dalam melaksanakan ibadah puasa, apalagi misalnya sahur atau ya buka puasa, tentu makanannya itu haruslah yang berbeda sedikit lah, kecuali yang kuat imannya, oke lah. Tapi kalau kita yang biasa-biasa harus berbeda sedikit menunya dibandingkan dengan menu-menu biasa yang biasanya kita mungkin hanya makan dengan ikan asin, sayur kangkung, tumis kangkung, misalnya bisa aja kita kalau biasa. Tapi kalau pada bulan puasa menjelang hari raya itu harus agak istimewa sedikit, sehingga permintaan terhadap barang itu akan naik, ya, itu satu. Nah, yang kedua, ya namanya menjelang hari raya itu juga ya namanya kita hari raya kan kita perlu juga makanan yang enak-enak. Kalau kita mungkin masakannya satu takaran atau satu muk, 1 kilo misalnya, tapi karena pada hari itu akan dikunjungi teman-teman handai taulan, ya bisa masak sampai 5 kilo bahkan lebih juga, ya. Nah, ini yang menyebabkan permintaan yang bertambah. Nah, selain itu juga yang namanya kita hari raya itu kan haruslah yang ya paling tidak situasinya atau kondisinya berbeda dengan biasa. Namanya hari raya, ya, harus mungkin baju baru, harus makannya agak relatif lebih bagus, lebih enak, ya. Nah, ini yang menyebabkan meningkat. Nah, di lain pihak, ya, kalau produsen mengimbangi itu, ya, itu sebenarnya ada di masalah, tetapi ini yang selalu kita lupa, ya, seolah-olah ini kita melihat itu suatu yang jarang terjadi, misalnya setahun sekali terjadi. Padahal kalau kita lihat itu sebenarnya rutin itu, ya, rutin dalam arti setiap tahun kita menghadapi persoalan itu, ya. Katakanlah kalau kita melihat persoalan
puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri ataupun Natal gitu. Ini kan setiap tahun, berarti secara tertentu itu rutin sebenarnya. Nah, jadi seharusnya produsen itu sudah mempersiapkan diri sehingga permintaan jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan itu seimbang. Ya. Nah, bagaimana mengatasi ini? Ya, kita lihat saja ya, kenaikan harga ini sekitar 20% setiap tahun atau antara 10 sampai 20%. Nah, kalau kita mau antisipasi itu ya tentu disesuaikan. Berarti katakanlah pada bulan begini harus kita persiapkan, kita melebihi jumlah yang ada, katakanlah beras misalnya. Kalau mungkin untuk Kota Samarinda ini berapa ton misalnya, harus dilebihi ya, sehingga itulah yang dibuat jadi stok dari yang umumnya dari pemerintah ya. Nah, itu yang disebut dengan pasar untuk membantu, sehingga kalau ini sudah terpenuhi kan otomatis ya tidak akan ternaik harga ya. Tetapi ini jarang yang perhatikan, begitu kita kena fase tertentu baru kita ingat lagi. Nah ini ya, saya kira itu. Kemudian bagaimana solusi dalam keluar sehingga tidak terjadi gejolak harga yang memberatkan masyarakat? Nah, pertama begini, ini kepada pedagang. Ya. Nah, kita katakanlah umumnya masyarakat kita ini kan mayoritas Muslim. Nah, masyarakat yang Muslim ini baik yang melaksanakan atau sebagai konsumen itu juga yang jadi produsen. Nah, ini saya tidak tahu persis ini menurut agama, saya baca sekilas-sekilas saja. Ya. Kalau ekonomi yang menitik beratkan kepada agama, misalnya agama ekonomi syariah dan sebagainya, itu tidak boleh mengadakan kesempatan dalam jangan melakukan kesempatan dalam kesempitan, atau dengan kata lain jangan menaikkan harga di kala orang butuh. Orang butuh ini kan supaya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, sehingga bisa merayakan Idul Fitri dengan baik atau merayakan Natal dengan baik. Seharusnya tidak perlu menaikkan harga, ya kan? Karena jumlah yang terjual pada event itu sudah banyak, ya. Nah, apalagi kita kaitkan dengan iman dan takwa kita, seharusnya dia berkontribusi untuk membantu pelaksanaan hari raya itu sendiri, ya. Jadi jangan gunakan kesempatan dalam kesempitan. Ini yang belum disadari oleh masyarakat kita. Seolah-olah bukan orang Indonesia yang jualan sembako nih kok. Harganya orang naikkan harga, dia naikkan harga juga. Dan seolah-olah itu adalah panen besar yang dilakukan oleh pedagang. Nah, selanjutnya juga sebenarnya kalau kita pikir tadi, ini ternyata dalam posisi ini kenaikannya sedikit, katakanlah 20% barang yang diperlukan. Jauh-jauh hari dibuat stok 20% ini, ya, sehingga itulah pada saatnya dilempar ke pasaran. Nah, jadi kalau kita lihat pemerintah itu ada istilah pasar murah, itu mungkin pasar murah itu ya itulah kesempatan supply barang-barang itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa terjangkau, kemampuan finansialnya bisa terjangkau dengan adanya seperti itu. Nah, itu jalan keluarnya. Jadi saya ulangi lagi, untuk sebenarnya itu tidak susah tuh, ya. Artinya kebutuhan pada event-event tertentu itu bisa dihitung, ya. Kalau biasa berapa, gejolaknya berapa. Kalaupun ada terjadi gejolak harga itu kecil sekali lah. Dan ini yang mungkin kita perlukan ke depan, baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat, ya. Jangan ada yang juga yang sengaja menumpuk untuk menyimpan, ada waktu harganya naik baru dia keluarkan. Ini kan tidak sesuai dengan hati nurani kita, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kita, itu selalu istilahnya gotong royong.
Jangan mencekik satu sama lain. Nah ini yang perlu kita hindari. Jadi saya kira mengenai harga itu ya seperti itu ya. Terima kasih.